ibadah kita ialah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berhubungan dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan ibadah minggu di saat ini. Tolong kami Tuhan untuk memusatkan pikiran kami dalam ibadah ini, dan ibadah saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Hidup ternikmati olehnya kesempatan yang berbahagia menikmati persekutuan di minggu yang keempat ini, yang sesungguhnya menghantar kami sebagai umat Tuhan datang menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Setiap kami menyadari tak terhingga kuasa Tuhan menyapa bahwa di setiap keberadaan hidup masing-masing kami, Engkau selalu ada. Inilah kami ya Tuhan Allah, yang datang mengaku akan segala dosa-dosa kami. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nehemia 9 ayat 17. Mendambakan ketenangan dan keteguhan hati. Peristiwa di saat kami akan menyambut firman-Mu yang akan dibacakan, diberitakan. Biarlah kiranya setiap kami dikuasai oleh hikmat Allah, agar kami mampu mengerti, sehingga mampu juga dalam menerjemahkan firman di dalam kehidupan ini. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19
sampai dengan ayat 29 ada dua perikop pembacaan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara yang ada di luar, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sekarang yang di dalam, Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini ketika sapaan salam sejahtera bagi kita sekalian, yang tentu setiap kita merasakan ada keteduhan, ada ketenangan, dan memang itu terpancar dalam ekspresi setiap kita. Kalau kita menyapa Shalom dan tergambar keceriaan dan sukacita, berarti benar-benar kita menikmati. Karena kalau hanya sekedar kita menyambut, selalu itu hal yang rutin atau hal yang lumrah. Tapi ketika kita memang merespon, karena itu didasarkan karena hati. Perikop pembacaan Yohanes 20 ayat 19 sampai
29. Tema berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, di saat kita merayakan kuasa kebangkitan Kristus Paskah dan kita dihentar dengan perikop-perikop bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid, bahkan juga kepada kaum perempuan, yang mana pembacaan ini untuk senantiasa lebih mempersiapkan, memperlengkapi kita sebagai gereja Tuhan. Tindakan-tindakan kejahatan bukan semakin berkurang. Kriminal-kriminal yang terjadi dari hari ke hari bukan semakin kecil, tetapi semakin menjadi-jadi. Bukankah setiap kita ingin agar supaya merasa aman, merasa tenang, merasa teduh untuk menikmati kehidupan ini, sehingga tanpa kita sadari, dengan kehidupan yang berat kita bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan? Adakah Tuhan di tengah-tengah gumul kehidupan yang saya dan saudara alami di saya dihitung lewat pembacaan dalam Injil Yohanes ini, yang mana bagaimana Tuhan Yesus dia dapat menampakkan diri kepada para murid-muridnya, bahkan juga secara khusus kepada Thomas, di mana salah satu murid Tuhan Yesus yang terkenal adalah Thomas, karena ada ungkapan daripada Thomas sebelum dia melihat dia belum percaya. Apalagi ketika dia tidak percaya kalau dia tidak mencucukkan jarinya ke lambung. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sangat mengerti keadaan para murid yang dilanda dengan ketakutan seperti dalam pembacaan kita. Mereka mengunci diri, mengunci rumah pintu, takut kepada orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus dan para muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada 2 kali Yesus datang menyapa, karena sekali lagi Yesus tahu murid-murid ini dilanda dengan ketakutan. Memberikan mereka ketenangan, memberikan mereka keteduhan, memberikan mereka kenyamanan di tengah-tengah ketakutan. Bahkan pun kepada Thomas yang tidak percaya, Tuhanku dan Allahku. Ini ungkapan pengakuan yang dalam, dari tidak percaya menjadi percaya. Olehnya saudara-saudaraku, kita yang ada saat ini, kita hidup karena kuasa kebangkitan Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Yesus dia datang menyapa para murid, memberikan mereka ketenangan, sehingga juga mempersiapkan mereka akan menyampaikan kabar baik, melanjutkan visi dan misi dari Yesus dengan melalui Roh-Nya yang kudus. Kita tidak melihat secara fisik, tetapi kita merasakan kehadirannya tanpa kita sadari. Kita yang mengabaikan kehadiran Yesus dalam kehidupan ini. Karena apa? Saya dan saudara merasa kita kuat, kita boleh, kita sanggup. Tapi di saat kita berada dalam tekanan,
sukacita, kesukaran. Tanpa kita sadari, kita banyak kali mengoceh kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, Tuhan punya cara yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Karena dari ujian kehidupan yang kita jalani akan melahirkan, aku telah melihat Tuhan. Karena itu yang kita beritakan. Ada kalanya juga kita mengabadikan Yesus datang menyapa kita, damai sejahtera. Tapi karena ketakutan, kekhawatiran, kita tenggelam dalam duka cita yang merampas sukacita Tuhan, sehingga kita tidak tenang, kita galau, membuat kita bimbang, putus asa mencari jalan keluar ke sana dan kemari. Kita melihat keadaan dunia sekarang ini, tapi tidak membuat saudara-saudara panik, gaduh, goyah. Karena ingat, kuasa kebangkitan Kristus itu luar biasa. Dan itu akan terasa kalau iman kita memang diasah, akan membuat kita semakin teguh dan teguh. Tapi kalau kita tidak mau menderita, kita selalu melepaskan diri dan tidak mau mencari kehendak Allah. Ingat, Tuhan kita luar biasa. Memang hanya datang kepada Dia kita merasakan tenang, sebagaimana juga ungkapan pemasmur, hanya pada Allah saja aku mendapatkan ketenangan. Kita tahu dunia tidak bisa menjamin, tidak bisa memuaskan, tidak bisa memberikan ketenangan hidup. Selain ketenangan hidup itu kita dapati di dalam Dia yang memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Ya, semoga kita semakin dikuatkan, kita semakin berhikmat dan istimewa, kita semakin beriman dengan kenyataan yang ada, tidak menggoyahkan kita, tetap percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sempurna
akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu lihat, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Sampaikanlah salam kepada saudara-saudari kita yang sakit, yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa beribadah bersama dengan kita di saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.